Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat pekerja? Semoga hari ini selalu lebih baik dari hari kemarin dan hari esok selalu lebih dari hari ini. Seperti biasa, kembali dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Seperti biasa, kita kedatangan tamu yang luar biasa, pakar media, pakar jurnalis, dan kita akan ulik seperti apa, bagaimana beliaunya, dan kita akan langsung sapa saja beliau, Bang Abdurrahman Makmun, yang kalau saya panggilnya adalah Mas Aman. Mas Aman, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, baik. Lancar, perjalanan lancar ya? Lancar, sekarang lancar ya, karena Lancar. ini ya, apa namanya, mungkin Pandemi. juga orang banyak di rumah ya. Banyak di rumah, dari work from home, work from Ya, office ya. gitu ya. Ternyata di rumah enak, ya. Jadi mungkin orang lebih banyak di rumah. Mungkin kalau yang sudah terbiasa di kantor, tiba-tiba WFH mungkin agak kaget ya. Ya, tapi itu kan sudah 1 tahun Sudah yang setahun lalu ya. Jadi mungkin sudah belajar juga orang kan. Artinya sudah penyesuaian-penyesuaian. Betul, apalagi sekarang transportasi publik kalau di Jakarta kan sudah lumayan ya. Iya, Jadi orang sebagian memilih transportasi publik, sebagian orang menahan diri di rumah, jadi jalanan agak lumayan tuh. Oh, oke. Biasanya perjalanan mungkin sekarang separuh waktu aja. Separuh waktu. Iya, iya. Biasanya kita mungkin 1 sampai 2 jam ya. Betul. Sekarang mungkin sudah setengah ya. Ya, Ya, 45 menit, 45 menit kurang sampai. kita sudah sampai di lokasi. Ya, Mas Aman, ini kan kita biasa lah kalau di OPEK itu obrolan pekerja, bicara tentang pekerja, karyawan. Walaupun kalau kita bilang pengusaha itu sebenarnya karyawan juga. Selagi dapat gaji, mau dia level CEO atau level komisaris pun selagi dapat gaji, ya karyawan juga. Mungkin gini Mas Aman, cerita dulu tentang background ya. Jadi waktu kecil atau punya mimpi atau mungkin sesuatu yang kita bisa sharing buat sahabat pekerja. Ya. Kalau mimpi itu sebenarnya mungkin waktu kita kecil tuh kita nggak tidak mengistilahkan itu mimpi, keinginan aja. Keinginan. Misalnya lihat pilot kayaknya bagus, rapi, Ya, pilot betul. gitu ya. Ada tentara, jadi tentara gitu ya. Kalau saya ini kan lahir di keluarga guru ya, keluarga guru, tapi spesifiknya itu saya lahir di keluarga pesantren. Jadi saya lahir pesantren di Solo. Oh, oke. Di Mangkuyudan namanya. Pesantrennya namanya Al Muayyad di Solo tuh. Tapi pesantrennya relatif sudah agak modern gitu ya, karena sudah ada kelas dari SMP, SMA itu sudah ada. Nah, sebagai keluarga yang lahir di keluarga guru, keluarga pesantren, yang dilihat kan waktu kita kecil kan lingkungan terdekat kita. Iya. Kemudian kita ingin kalau keluar dari pesantren kita sekolah di mana dan seperti apa. Yang bagi anak-anak yang asik aja, pokoknya yang asik, yang enak gitu ya. Kemudian saya berkesempatan ketika mulai kelas 5 SD, saya mulai keluar dari lingkungan pesantren karena ayah kebetulan menjadi dosen di Jogja dan di Gajah Mada ya. Di Gajah Mada sama di YIN waktu itu, UIN ya kalau sekarang ya. Tapi kami tinggal di lingkungan kampus juga. UIN, kampus komplek YIN waktu itu. Timoho berarti. Ya, Timoho ya. Di belakang kampus, di komplek dosen. Jadi lagi-lagi sebagai anak-anak yang kita lihat lingkungan terdekat kita ya. Oke. Jadi belum seperti sekarang orang bisa melihat seluruh dunia dari gadget ya. Dari gadget aja. Kalau dulu kan ya terbatas. Paling jauh kita melihat TV atau lewat media. Kalau zaman itu kan kita membaca itu majalah Bobo ya. Betul. Kuncung gitu ya. Atau kawanku. Ya. Nah, itulah lingkungan yang terdekat dan kemudian agak jauh sedikit yang kita kenal. Nah, sebagai anak yang tumbuh di era itu, maka yang kita lihat adalah enaknya jadi apa ya kalau nanti gede gini. Kan kita nggak berpikir nanti akan bekerja dapat duit. Belum begitu pikirannya. Pikirnya yang enak aja. Yang enak aja, yang asik-asik aja ya. Iya. Kebetulan ayah saya ini melanggan banyak media. Jadi kalau media majalah misalnya ya, zaman itu kan sudah ada majalah Tempo, ada majalah Panji Masyarakat. Iya. Itu dilanggan semua tuh. Terus waktu itu kita juga punya setiap bulan itu dikirimi oleh US Embassy atau majalah yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Amerika.
nama majalahnya Titian. Titian. Jadi majalah Titian itu memberi kita perspektif yang lebih sebagai seorang anak ya. Kita bisa melihat Amerika dalam bahasa Indonesia kan. Jadi kita bisa melihat dunia lain. Gitu. Visualnya tuh dari majalah Titian tersebut visualnya ya. Betul. Memang itu liputan-liputan di Amerika, tapi dalam bahasa Indonesia, dalam perspektif orang Amerika. Walaupun belakangan saya tahu itu penulis-penulisnya juga wartawan-wartawan kita ya. Nah dari situ kemudian wah enak tuh kayaknya kalau jadi penulis tuh ya. Apalagi ayah saya pada waktu dia kuliah dulu dia sempat menjadi lokal staff gitu di kedutaan. Beliau dulu kuliah di Al-Azhar di Mesir, kemudian masa akhir itu beliau sempat mencicipi sebagai lokal staff di kedutaan besar di konsulat jenderal Indonesia di Arab Saudi di Jeddah waktu itu. Dan kebetulan dia di staf untuk atas pers. Jadi tugasnya menulis. Beberapa karya beliau, tulisan-tulisan saya lihat. Kayaknya enak juga itu jadi penulis ya. Jadi bisa melihat dunia, bisa dari situ tuh. Terus kemudian secara sederhana saya secara tidak sengaja membaca majalah Tempo, kemudian di sana ada liputan yang sangat inspiratif kalau bahasa sekarang ya. Tapi bagi anak-anak kita kaget aja, kagum bahwa kok ada ya orang bisa menulis seperti ini. Jadi itu liputan mengenai prosesi eksekusi hukuman mati bagi seorang terpidana. Itu anak SD itu apa? Iya. Membaca majalah Tempo. Ya karena sebenarnya banyak kan ada majalah. Waktu itu ada Kawanku, Kuncung. Tapi kemudian karena semua udah dibaca, majalah orang dewasa kita baca juga. Iya. Kelas berapa tuh itu? Kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD. Dari situ melihat. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Misalnya ya, betapa wartawan ini menulis detail sekali ya. Jadi belakangan saya baru tahu bahwa wartawan ini menyusup seolah-olah sebagai pegawai kejaksaan. Jadi dia bisa ikut proses itu sampai titik dieksekusi gitu. Kayak agen rahasia gitulah, nyamar-nyamar begitu ya. Mungkin dia berteman lah dengan orang kejaksaan ya, saya nggak tahu waktu itu ya, nggak tahu. Tapi intinya apa yang dia tulis itulah yang membuat wah ini luar biasa ya, orang bisa tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu gitu. Dan dia bisa menuliskannya dengan sangat detail, kalau dalam bahasa yang sekarang kita pahami sangat empatik dengan situasinya. Misalnya sebelum ditembak mati dia diminta berdoa dulu, pesan-pesan terakhirnya apa, semua. Dan seolah-olah ya semua mengantarkan kepada kematian itu dengan baik gitu, walaupun pada akhirnya ditembak gitu. Nah itu yang membuat wah luar biasa ya, boleh juga ya kalau ini namanya apa, saya nanya ke ayah saya, ini namanya apa ya kalau mau nulis gini nih, oh itu namanya wartawan, boleh juga itu jadi wartawan. Nah belakangan setelah saya benar-benar jadi wartawan di media cetak, di televisi, wartawan itu yang menulis tahun berapa, 70-an ya, tahun 70 sekian itu jadi bos saya. Namanya Karni Ilyas. Jadi waktu itu dia wartawan muda majalah Tempo, meliput tentang prosesi eksekusi hukuman mati. Jadi memang Karni itu sudah sudah pada eranya sudah termasuk hebat ya. Iya, maksud saya kita taunya sekarang ya. Dan itu pun saya taunya dari ketika Bang Karni menulis buku judulnya Lahir untuk Berita ya. Karni Ilyas Lahir untuk Berita. Kebetulan yang menulis teman saya juga, teman wartawan juga, Fenty Effendi namanya. Teman saya waktu di Metro TV dulu, terus di Antv. Nah, waktu di Antv itulah saya sempat Bang Karni itu jadi bos saya sebagai pimpinan redaksi. Saya di Antv produser waktu itu kan. Tapi pada waktu dia jadi bos saya belum tahu karena buku itu belum lahir, belum ditulis tuh. Nah, saya tahu bahwa penulis atau wartawan yang meliput eksekusi hukuman mati adalah Karni Ilyas dari bukunya beliau. Diceritakan ulang di bukunya yang ditulis oleh Fenty itu. Nah, itu sekarang aja saya tahu, dan setelah itu saya belum ketemu lagi sama Bang Karni tentang wah saya sebenarnya jadi wartawan itu terinspirasi sama Bang Karni ketika jadi wartawan waktu masih muda. Dan tidak salah ya, terinspirasi pada orang yang memang besar ya. Iya. Ya kita waktu itu nggak tahu karena anak-anak ya. Tapi setelah
sekian lama beliau kemudian mendirikan TV One, saya juga sudah tidak lagi di media TV, baru tahu ternyata Bang Karni yang ternyata secara tidak sadar menginspirasi saya waktu itu. Nah, kemudian karena kami dari keluarga pesantren kan selalu pikirannya itu bagaimana kemudian suatu ketika kita juga bisa dong bikin lembaga pendidikan gitu ya. Tapi yang kita lihat kan kemudian berbagai macam ya bentuknya ya, pendekatannya, ada yang pesantren, ada yang boarding school, ada yang kemudian mulailah dari sana dalam proses semakin dewasa ya. Saya mulai misalnya sejak SD itu mulai menulis di majalah-majalah anak-anak ya. Kemudian ketika itu masih di Solo atau sudah di Jogja? Di Jogja. Masih di Jogja ya. Di Jogja. Terus ketika SMA kita pimpin majalah SMA waktu itu. Majalah dinding ya. Udah majalah cetak. Oh, sudah cetak ya, sudah ya. Cetak diedarkan ke siswa-siswa itu, OSIS yang menerbitkan itu. Terbit 1 bulan sekali. Terus kemudian ketika kuliah saya juga mimpin majalah juga di kampus waktu itu di Gajah Mada. Namanya majalah Balairung. Nah, itulah yang kemudian jadi jalan hidup saya sampai hari ini gitu ya. Walaupun kemudian sekolah saya macam-macam lah. Sekolahnya macam-macam, tapi akhirnya jatuh-jatuhnya jadi wartawan juga. Terus ya akhirnya banyak hal yang bisa kita wujudkan, alhamdulillah, dan semuanya bermula dari situ. Gitu. Berarti Mas Aman tuh sebenarnya terinspirasi karena cerita ya. Betul, narasi di berita yang diliput oleh wartawan yang kemudian saya tahu namanya Karni Ilyas. Terus kalau orang tua sendiri itu mendukung atau bagaimana? Itu kan kalau biasanya kalau dikasih bahan bacaan, anak ini sudah nggak levelnya yang baca Labobo, Kuncung segala macam, tapi kok tiba-tiba dia baca yang berat-berat itu gimana? Kalau secara umum ayah saya itu membebaskan saja. Bebaskan saja. Dulu yang kami agak dicegah itu justru membaca kalau dulu istilahnya roman ya, cerita-cerita roman. Ya. Roman itu bisa novel, itu agak dicegah karena kita tahu kan cerita dari novel itu pasti ada adegan dewasa gitu ya. Mungkin kita tahu setelah dewasa ya. Betul. Pada waktu itu, tapi kalau majalah, koran, politik, ekonomi itu iya, silahkan aja karena itu berita ya. Tapi yang agak dikurangi itu yang sisi itu. Ya itu yang kemudian banyak membantu kita memperluas wawasan sehingga kita lebih bisa membuat pilihan-pilihan. Karena di generasi kami, di generasi saya itu kan banyak orang juga yang sudah bisa menentukan pilihan ya. Kan nggak banyak juga yang bisa menentukan pilihannya harus ini dan seterusnya. Ya alhamdulillah kemudian ya dijalani saja. Kemudian sampai hari ini alhamdulillah hampir semua hal yang dulu kalau bahasanya Mas Heri jadi impian itu alhamdulillah sudah kita capai satu persatu lah ya. Alhamdulillah. Mas Aman, kalau tokoh inspirasi ada nggak Mas yang mungkin siapa gitu yang waktu kecil, waktu mungkin SMP atau SMA, ada nggak yang menjadi inspirasi Mas Aman? Namanya kalau inspirasi dalam arti banyak sih memang, tapi mungkin kalau spesifik itu sebagai orang yang lahir dan besar di pesantren ya, itu kalau yang menginspirasi pada waktu itu misalnya kita baca di sejarah itu ada orang namanya Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina, ya. Avicenna ya, Abdul Ibnu Ilmuwan Rus. Ya. Zaman itu kan misalnya seorang Ibnu Sina atau Ibnu Rus itu bisa menguasai begitu banyak ilmu ya. Ada yang menguasai kedokteran, menguasai matematika juga, menguasai lah. Sejak itu sebenarnya saya sudah mulai berpikir bahwa mungkin sebaiknya orang itu tidak hanya belajar satu ilmu. Jadi saya tidak termasuk yang waktu itu orang itu harus punya spesialisasi. Malah generalis ya. Makanya kemudian ketika saya memilih terjun di dunia jurnalistik, wartawan itu justru sesuatu yang pas lah menurut saya. Dan alhamdulillah enjoy dalam arti kalau anak-anak saya bilang ayah itu enak melakukan pekerjaan yang disukai. Banyak orang yang melakukan pekerjaan yang nggak disukai. Iya. Nah, itu kalau di bacaan-bacaan dalam sejarah. Tapi anyway secara umum saya memang termasuk orang yang suka membaca biografi orang lain. Jadi hampir semua saya baca. Kalau di Indonesia misalnya saya baca misalnya Sarinah tulisannya Bung Karno itu ya.
terus di bawah bendera revolusi, terus kemudian Buya Hamka saya baca juga. Terus kemudian kalau tokoh-tokoh yang ada agak kesini, yang seusia misalnya waktu itu ada, kalau di Tempo ada Gunawan Muhammad, ada Mahbub Junaidi, ya. penulis PK Oyong sama Pak Yakob yang dua-duanya pendiri Kompas gitu ya. Ya artinya orang-orang yang bisa melakukan banyak hal dan kalau bahasa sekarang menginspirasi orang lain. Kalau dulu istilah kita belum tahu istilah inspirasi, tapi mereka ini yang memberikan dampak pada orang lain, tidak hanya dengan pekerjaannya, tapi dengan pikiran-pikirannya, dengan ilmunya, tidak lebih dari sekedar di depan kelas. Kenapa sepandangannya di depan kelas? Karena saya dari keluarga guru ya, ayah saya dosen, ibu saya guru, kan kita melihat orang itu bisa mempengaruhi orang melalui atau memberikan manfaat orang melalui kelas. Tapi bagi orang-orang ini, mereka melalui tulisan, melalui kepemimpinan bisa memberikan dampak yang luar biasa. Itu yang menurut saya yang itu kemudian menjadi guidance dalam hidup saya selama ini. Sahabat pekerja, seorang Mas Aman itu punya panduan. Selain beliau punya mimpi tadi ingin jadi wartawan, ternyata bacaannya pun juga mendukung. Bagaimana beliau membaca biografi orang-orang hebat pada zamannya, dan akhirnya ini mengantarkan beliau menjadi seperti sekarang. Tetap di OPEK, Obrolan Pekerja, bersama saya Hari Solputra. Kita ikutin setelah pesan-pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.